Non-dimensional number yang ketiga adalah sering kita akan pakai nanti fluida adalah Mach number. Mach number itu adalah rasio antara gaya inersia dengan gaya elastis. Oke, jika Mach number-nya sama dengan 1, maka kecepatan aliran sama dengan kecepatan suara. Jika di bawah 1, maka kecepatan aliran tersebut disebut subsonic flow, dan jika lebih besar dari 1, maka disebut supersonic flow. Oke, terus Mach number itu adalah V kecepatan dibagi dengan C, kecepatan dari udara ketika dia merambat di fluida. Mach number sering dipakai untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena di kecepatan yang super cepat. Oke, apa sih contohnya yang paling yang paling sering kita lihat nih ya? Ini keren. Kita lihat. Yeah, he got it. The really big moment. Through the sound barrier. The first time ever in level flight. For the first time. Oke, sip. Pas pause di sini. Ini apa sih? Ini pesawat tempur yang jalan cepat banget sehingga kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ketika dia melembus itu, maka nanti terbentuk seperti jamur nih, cloud of seperti awan yang menyeliputinya, terus terdengar suara seperti boom, laut boom, gede banget, jeger gitu. Ini ketika si fenomena ini tadi, ketika si pesawat ini melewati Mach sama dengan 1 kecepatannya, jadi disebut dia sudah supersonic flow. Ada nggak sih supersonic flow di kegiatan sehari-hari yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Silakan di grup kita diskusi. Silakan. Yang bunyinya gitu, yang cepet banget tiba-tiba celar, tuar gitu. Ada yang tahu nggak? Nah, ini akan sering kita temui juga untuk kasus-kasus yang di super high velocities. Oke. Kita lanjut ke non-dimensional number yang keempat berarti ya, keempat ya. Apa sih? Apa sih dia? Dia adalah Weber number. Weber number itu adalah bilangan non-dimensional yang menjelaskan rasio antara gaya inersia dengan surface tension. Oke. Apa sih surface tension itu? Surface tension itu adalah gaya tegangan pada permukaan air. Dia yang menyebabkan, tahu nggak kadal yang bisa berdiri, yang bisa berjalan dalam air, contohnya itu surface tension tuh. Nah, oke, kita lanjut ya. Weber number itu dirumuskan dengan rho dikali D kali V kuadrat per apa ini namanya? Lupa, saya nggak tahu apa nyebutnya nih. Apa? Nah, rho-nya adalah density of fluid. Ini apa sih nyebutnya ya? Gamma. Ada yang tahu di grup? Coba tolong disebutin apa sih namanya ini, saya lupa. Adalah surface tension-nya, tadi dia gaya. Diameter dari water droplet-nya velocity. Ini menariknya ada diameter dari water droplet-nya. Terus aplikasinya sebenarnya banyak banget. Oke, kita lihat. Weber number kalau kurang dari 1 berarti tekanan surface tension-nya dominan. Dia bisa dilihat pada beberapa situasi seperti flow of blood, terus capillary flow of water in soil. Banyak deh. Kita coba lihat ya, contoh lihat
Weber number aplikasinya. Kita tutup dulu ininya. Yep. Ini pembentuk. Kalau Mach number itu adalah non-dimensionless number yang bisa dibilang pada kecepatan yang sangat tinggi, maka ini pada kecepatan yang nggak begitu tinggi. Kita lihat ya. Ketika terjadi misalnya nih terjadi bubble nih, ini misalnya kita tiupin nih, ada sebuah nozzle, oke, ada sebuah nozzle, terus di airnya tuh lewat nozzle itu ada kecepatan melewati nozzle itu ya. Oke, siap, kita lihat. Maka terbentuklah sebuah droplet. Kita lanjut dulu deh. Kita kencangkan kecepatannya. Tuh ada di bawahnya, Q itu adalah debitnya, sementara di bawah sini ada Weber numbernya. Nozzle-nya arahnya beda, dibikin ada sudutnya, terjadi droplet juga beda. Oke, sip. Itu tadi percobaan ada nozzle yang menghembuskan, tanda kutip ya, menghembuskan air di dalam sebuah fluida lainnya. Sekarang saya nanya, yang fenomena seperti itu tahu nggak di mana adanya? Coba jawab di grup. Kira-kira apa sih yang kayak tadi tuh? Fenomena droplet disemburkan ke satu chamber. Itu aja udah jadi clue. Coba silahkan jawab. Dapat di mana? Penerapannya di aplikasinya di real itu seperti apa? Oke. Buat teman-teman anak motor harusnya tahu. Kita lanjut. Yang terakhir, yang kelima adalah Froude number. Froude number adalah bilangan non-dimensional yang menjelaskan rasio antara gaya inersia dan gaya gravitasi. Oke, gaya inersia ke depan, gaya gravitasi ke bawah. Froude number dirumuskan dengan V dibagi dengan akar G kali D. Dengan V-nya adalah kecepatan fluidanya, D-nya adalah hydraulic depth. Apa hydraulic depth? Ke dalam hydraulic, nanti kita bahas di open channel flow. Dia sama dengan gravity. Froude number ini adalah salah satu angka yang untuk di open channel flow ini sangat-sangat penting. Paling sering dipakai, kita akan sering mendengar deh. Nanti ketika Froude number-nya sama dengan 1, maka kita akan mengalami critical flow. Froude number-nya lebih besar dari 1, kita akan mengalami super critical flow. Fast rapid flow. Froude number kurang dari 1, kita mengalami namanya subcritical flow. Ini penting banget nih di teknik kelautan nih, Froude number sama Reynolds number, terutama di kita teknik kelautan ya. Mulai dari nanti di open channel flow dijelaskan lebih lanjut. Di perkapalan, bagaimana memodelkan tuh. Orang bikin kapal tuh.
orang bikin kapal itu kan pasti dimodelin dulu